Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hersun Arif dari Forum News Network. Satu persatu anak buah mantan Kepala Divisi Propam Polri Irjen Pol Verdi Sambo dipecat sebagai anggota Polri. Sebenarnya mungkin lebih tepat disebut sebagai kaki tangan ya, karena memang sebagian bukan langsung anak buah langsung dari Verdi Sambo, tapi mereka ini adalah para anggota Polri yang terlibat dalam pembunuhan Brigadir Yosua, tetapi bukan kaitannya tidak langsung dalam pembunuhan, tetapi yang mereka yang dimasukkan dalam kelompok obstruction of justice atau menghalang-halangi proses penyidikan. Mereka ini adalah Kompol Cuk Putranto dan Kompol ini Komisaris Polisi Baikuni Wibowo karena terbukti melakukan pelanggaran pidana yakni menghalangi penyidikan atau obstruction of justice. Nah, keduanya ini kebetulan langsung berada di Divisi Propam Polri. Keduanya ini berperan penting agar penyidikan kasus itu terhambat, yakni dengan merusak CCTV di sekitar lokasi penembakan Brigadir Yosua Huta Barat. Dan itu perannya ini kalau kata Kepala Divisi Propam, Kepala Divisi Humas, yakni Irjen Pol Dedy Prasetyo, Baikuni Wibowo dan Cuk Putranto ini aktif untuk mengambil CCTV, menghancurkan, menghilangkan, dan ini kan disebut lagi dan mengambil. Ini sebenarnya sama juga ya. Jadi dia posisinya mengambil, menghilangkan dan menghancurkan CCTV. Itu kira-kira posisi yang lebih tepat untuk dua orang ini. Dan dalam kasus ini, menurut penilaian Dedy Prasetyo, termasuk yang paling berat, sehingga proses penyidikan awal itu menjadi terganggu. Kedua orang perwira menengah ini menyusul Verdi Sambo yang telah lebih dulu dipecat dalam sidang Komisi Kode Etik yang dipimpin oleh Kepala Badan Intelkam, Intelkam Polri, Komisaris Jenderal Polisi Ahmad Doviri yang berlangsung 18 jam secara maraton dari hari Kamis 26 Agustus sampai Jumat 27 Agustus dini hari. Selain mereka, itu masih ada 4 orang lain yang ditetapkan melakukan obstruction of justice. Yang pertama adalah Brigjen Hendra Kurniawan, Karopaminal Divisi Propam Polri. Ini termasuk orang yang pertama dipanggil oleh Verdi Sambo ketika selesai peristiwa pembunuhan. Dan kemudian ada Komisaris Besar Agus Nurpatria, ini Kepala Detasmen, saya kira ya, Kaden A Biro Paminal Divisi Propam Polri. Kemudian AKBP, Ajun Komisaris Besar Arif Rahman Arifin, ini Kepala Wakaden B Biro Paminal Divisi Propam Polri. Dan satu orang lagi adalah AKP atau Ajun Komisaris Polisi Irfan Widianto ex Kasubnit, Kepala Subunit 1 Subdit 3 Dirtipidum Bareskrim Polri. Jadi ini berasal dari luar Divisi Propam. Brigjen Hendra Kurniawan ini merupakan bawahan langsung Sambo yang sebelumnya tadi sebagai Kepala Biro Pengamanan Internal, dan sosok Hendra ini juga waktu itu banyak mendapat sorotan karena sejak awal kasus kematian Brigadir Yosua ini dia yang banyak disoroti oleh publik dan media. Dia ini diduga mengintimidasi keluarga Brigadir Yosua dan melarang mereka untuk membuka peti jenazah Yosua. Hendra dinonaktifkan dari jabatannya sebagai Kepala Biro Paminal 2 hari setelah dinonaktifkannya Sambo, yakni pada tanggal 20 Juli 2022. Dia juga bersama dengan sejumlah perwira lain yang ditetapkan melakukan obstruction of justice itu sudah dicopot dari jabatannya dan sekarang dinonjobkan, tapi mereka sebetulnya dimutasi ke Yanma, pelayanan markas Polri, itu sama dengan Sambo pada 4 Agustus 2022. Nasib mereka ini diperkirakan juga tidak akan jauh peruntungannya dengan Verdi Sambo, dengan Kompol Cuk Putranto, dan juga Kompol Baikuni Wibowo. Dipecat dengan tidak hormat dari Polri. Ya, tetapi mereka ini 3 orang ya, termasuk Verdi Sambo, Kompol Cuk Putranto dan Kompol Baikuni Wibowo itu menyatakan banding. Melihat profilnya tentu sangat disayangkan karena mereka ini diperkirakan akan menjadi petinggi dan bahkan pimpinan puncak di Polri. Mereka ini semua adalah lulusan Akademi Kepolisian dan calon bintang. Selain Hendra Kurniawan yang sudah punya bintang 1 di pundaknya,
Komisaris Besar Agus Nurpatria itu selangkah lagi menjadi bintang 1. Kombes ini kan levelnya sama dengan tentara kolonel ya. Jadi memang satu langkah lagi dia menjadi bintang atau brigjen gitu. Sementara itu dari jumlah 7 orang tadi yang telah ditetapkan sebagai melakukan obstruction of justice, pangkat paling rendah itu adalah AKP atau Ajun Komisaris Polisi Irfan Widianto. Dia ini masih merupakan perwira pertama atau kalau di militer, di TNI dia selevel dengan kapten pangkatnya. Namun melihat riwayat pendidikannya, AKP Irfan ini punya catatan mentereng. Dia adalah lulusan terbaik atau kalau kita sering dengar namanya pemegang anugerah Adi Makayasa Akademi Kepolisian tahun 2010. Jadi belum terlalu lama dia menjadi polisi baru, kalau 2010 sekarang 2022 itu 12 tahun. Peluangnya untuk menjadi bintang dan pimpinan Polri di masa depan itu tentu saja terbuka lebar. Sebagai catatan, ini mantan Kapolri Jenderal Tito Karnavian yang kini menjadi Mendagri itu adalah lulusan terbaik Akpol 1987. Memang tidak semua Kapolri itu berasal dari lulusan terbaik, tapi ada beberapa orang lulusan Akpol yang terbaik yang kemudian menjadi Kapolri. Selain Tito itu ada lagi satu orang, yakni kalau tidak salah seingat saya adalah Kapolri Jenderal Badrudin Haiti. Ini seniornya dari Tito Karnavian, dia adalah lulusan Akpol 1982. Dan sebelum menjadi Kapolri, waktu itu juga ada ribut-ribut soal pemilihan Kapolri zamannya Budi Gunawan yang kemudian karena dibatalkan oleh Kapolri karena sempat dinyatakan sebagai tersangka oleh KPK, dan pada waktu itu Badrudin Haiti kemudian menjabat sebagai pejabat Kapolri dan kemudian oleh Presiden Jokowi ditetapkan sebagai Kapolri yang baru. Di luar ke-7 orang tersebut, Komisi Etik Kepolisian juga baru saja memecat satu orang anggota polisi berpangkat komisaris besar atau kolonel, yakni Kapolres Bandara namanya Edwin Hatorangan Haryanja. Dia terbukti menerima suap dari anak buahnya berupa penjualan barang bukti penangkapan narkoba. Nilainya itu kalau dirupiahkan karena dalam bentuk dolar Amerika dan dolar Singapura total 7,2 miliar. Komisaris Besar Edwin Hatorangan adalah lulusan Akpol 1997 dan dia ini kebetulan juga disebut-sebut sebagai salah satu perwira kesayangan Verdi Sambo. Memang tidak ada kaitannya dalam kasus ini, pemecatan dia ini berbeda. Dia lebih dulu kasusnya sudah terjadi pada bulan Januari tahun ini. Edwin itu dipecat bersama dengan 2 orang anak buahnya yang menyuapnya, dan ada 7 orang lagi anak buah Edwin atau Hatorangan lainnya yang mendapat hukuman disiplin dan mendapat hukuman demosi ini. Jadi total ini di Polres Bandara ada 10 orang yang mendapat hukuman. Melihat karir dan jabatannya, Edwin ini juga sebentar lagi diperkirakan akan menjadi jenderal. Dengan posisinya yang disebut-sebut sebagai kesayangan Verdi Sambo, andai saja dia tidak tersandung kasus narkoba, sementara Verdi Sambo juga tidak tersandung kasus pembunuhan Yosua, maka kelihatannya karir Edwin ini juga akan legit, sebab Sambo ini diperkirakan, diproyeksikan dia ini akan menjadi the next Kapolri gitu ya. Jadi kalau nantinya Sambo karirnya melejit menjadi Kapolri, maka Edwin Hatorangan ini juga akan terkerek karirnya. Sambo ini adalah lulusan Akpol, Akademi Kepolisian tahun 94, dan dia orang yang pertama yang menjabat posisi, dan kemudian posisinya juga memang paling strategis di antara teman-teman yang lain yang sudah juga menjabat bintang 2. Lulusan Akpol terbaik di tahun 94 ini adalah Brigjen Bernard Sianipar. Ini jadi masih Jenderal bintang 1 dan jabatannya itu sebagai Kepala Biro Pengkajian dan Strategi Karo Jianstra Sops Polri. Sops itu apa? Staf operasi saya kira ya. Ada beberapa Akpol lain, Akpol 94 lain yang sudah juga merangkap, sudah meraih pangkat Irjen selain Verdi Sambo. Ada 4 orang, itu adalah Irjen Suwondo Nainggolan, Irjen Adi Derian Jaya Marta, Irjen Royke Harilangi, dan Irjen Dwiyono. Namun posisi keempatnya itu tidak sementereng di Sambo. Kebanyakan masih berada menjadi staf atau sebagai widya iswara gitu. Jadi
memang tidak strategis. Kalau Sambo ini sudah bintang 2 paling muda, dan kemudian juga posisinya adalah kepala divisi Propam. Ini Kapolri, polisinya polisi. Belum lagi posisi dia lainnya, yakni sebagai kepala Satgas Sus Merah Putih. Nah, ini membuat dia punya kekuasaan menjangkau ke seluruh Indonesia, dan seperti disebutkan oleh Pak Mahfud sebelumnya, jangankan bintang 2 di daerah-daerah, bintang 3 di Mabes Polri saja itu takut dengan Ferdy Sambo. Selain 7 orang yang telah ditetapkan melakukan pelanggaran berupa obstruction of justice, itu masih ada 9 orang perwira Polri yang saat ini ditahan, atau istilah mereka ditempatkan dalam tempat khusus karena pelanggaran disiplin dalam pembunuhan Brigadir Yosua. Jadi totalnya itu 9 orang, dan 7 orang diantaranya sudah ditetapkan masuk dalam kategori obstruction of justice. Salah satu yang ditetapkan dalam obstruction of justice ini adalah Brigjen Beni Ali. Ini Brigjen Beni Ali yang sebelumnya adalah menjabat sebagai Kepala Biro Provos Divisi Propam Mabes Polri. Sementara kalau lihat senioritasnya, ini angkatannya Beni Ali ini di atas dari Ferdy Sambo. Dia kalau tidak salah dia adalah angkatan atau Akpol 91, dia satu angkatan dengan Kapolri, tapi pangkatnya memang masih bintang 1. Jadi kasus dari Ferdy Sambo yang melakukan pembunuhan berencana terhadap Brigadir Yosua dan juga beberapa kasus lain itu membuat banyak bintang dan calon bintang itu berguguran di Mabes Polri. Nah, apakah bersih-bersih ini masih terus berlanjut? Karena kalau lihat konstruksi yang terjadi sekarang ini, salah satu indikatornya adalah tidak ditahannya istri Ferdy Sambo, Putri Sambo, itu menunjukkan bahwa posisi Ferdy Sambo atau bargaining position atau posisi tawar-menawar dari Ferdy Sambo itu tampaknya masih sangat kuat gitu. Apalagi kan Ferdy Sambo ini masih punya peluang untuk mengajukan banding, juga yang lain juga mengajukan banding. Nah, sebelumnya dikatakan oleh Kepala Divisi Kepala Divisi Humas Polri, Irjen Pol Dedi Prasetyo, bahwa setelah keputusan banding itu mengikat. Tetapi ternyata itu ada peraturan Kapolri nomor 7 tahun 2022 yang memungkinkan setelah 3 tahun dinyatakan banding berkekuatan tetap, itu masih bisa ditinjau oleh Kapolri. Jadi memang kalau kita lihat ini perjalanan dari kasus Ferdy Sambo ini masih akan panjang, masih akan menarik. Masih akan terjadi tarik menarik, dan apakah betul memang Ferdy Sambo itu sesakti ya, seperkasa seperti sebelumnya dia membangun kekaisaran sehingga dia bisa rebound, itu bisa membalikkan situasi semacam ini. Saya kemarin dalam konten off the record mengingatkan bahwa sekarang ini memang ada dikhawatirkan terjadi skenario untuk menyelamatkan Ferdy Sambo dengan cara dia memberikan ancamannya, kalau hukuman berencana itu maksimal hukuman mati atau seumur hidup, dan kalau hukuman penjara maksimal 20 tahun. Tapi Anda tahu kalau hukuman penjara maksimal 20 tahun itu berarti dia bisa mendapat remisi, potongan-potongan, apalagi berkelakuan baik dan sebagainya, itu nanti mungkin nggak sampai 20 tahun, mungkin 8 tahun dia sudah bisa bebas keluar dari LP. Belum lagi kalau kemudian ternyata 3 tahun kemudian dia bisa mengajukan peninjauan kembali, peninjauan berdasarkan peraturan Kapolri nomor 7 tahun 2022 itu, bisa saja pemecatannya itu dibatalkan. Jadi masih sangat menarik, karena itu kasus ini masih terus perlu kita kawal. Saya Sunarif dari Forum News Network, sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.